Oke, ketemu lagi di podcast bersama Mbah Nasir. Bagaimana kabarnya Mbah Nasir hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Mbah, untuk di podcast kali ini saya mewakili dari teman-teman yang sudah banyak konsultasi di kontak layanannya Mbah Nasir ya. Begini, banyak dari mereka yang memiliki sarana spiritual baik itu Semar Mesem, Bulu Perindu ataupun sarana-sarana yang lain. Tapi kebanyakan dari mereka ini tidak tahu cara menggunakannya begitu, karena yang dia tahu ini yang penting punya barangnya, tapi setelah memiliki barangnya dia baru sadar kalau ini tata caranya bagaimana, seperti itu. Dan sebagian dari mereka memang ada yang dari pemberian, ada pula yang memang menemukan dari suatu tempat, seperti itu. Kalau dari Mbah Nasir sendiri bagaimana? Apakah memang ada prosedur khusus untuk menggunakannya atau bagaimana? Silakan Mbah Nasir. Oh iya. Dan terkait tentang sarana-sarana yang seperti itu di layanan saya juga menyediakan sarana yang mana hampir semuanya itu harus melalui sebuah ritual, dan semuanya ada tata cara untuk menggunakan, bahkan tata cara merawat dan menjaga dari sarana tersebut. Nah, kenapa orang baru merasa perlu tahu tata cara? Itu biasanya kalau mereka sudah ingin mau mendapatkan manfaat, dia tergesa-gesa untuk mendapatkan manfaatnya, seperti itu ya Mbah ya. Ya, jadi baru sadar kalau ternyata ketika dia mau menggunakan ini, apakah ini tinggal pakai sarana yang tinggal pakai atau perlu sesuatu, perlu ritual, perlu aktivasi atau yang lainnya, kan seperti itu. Jadi mereka tidak tahu mau tanya ke mana, ke siapa, itu kurang tahu karena dari sarana juga kan nggak jelas kan gitu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau semisalnya ini ya Mbak ya, juga dari pertanyaan dari klien-kliennya Mbak Nasir seperti itu. Kalau dia ini sudah memiliki tapi ingin melakukan penyelarasannya sendiri seperti itu, tapi dengan bertanya kepada orang yang lebih paham atau seorang praktisi spiritual. Nah, seperti itu apakah memang bisa dilakukan sendiri atau memang harus ada bimbingan khusus dari praktisi spiritual, Mbak? Menurut Mbak Nasir bagaimana kalau yang seperti itu? Saya rasa itu sangat tepat ya. Jadi harus berkonsultasi terlebih dulu kepada orang yang lebih paham atau ahli dalam bidang itu, seperti sarana, ilmu atau apapun itu. Jadi jangan sampai merasa merasa bisa atau mampu untuk melakukan ritual-ritual sendiri dengan pengetahuan sendiri tanpa ada panduan yang tepat untuk sarana yang mau ritualkan, misal mau digunakan. Nah, itu bagi saya ya memang harus ada guru yang membimbing. Harus ada guru yang membimbing ya. Jadi melakukan aktivasi itu bisa dilakukan sendiri, yang penting ada bimbingan langsung dari seorang praktisi spiritual atau yang paham akan ilmu spiritual itu sendiri ya Mbah ya. Jadi memang untuk menggunakan sarana spiritual ini untuk pengetahuan dari teman-teman yang sudah bertanya ke kontak layanan, jawaban dari beliau Mbah Nasir seperti itu, memang tidak bisa digunakan begitu saja, tapi harus ada bimbingan langsung dari praktisi spiritual, seperti itu ya Mbah ya. Nah, tadi kan Mbah Nasir sudah menerangkan bahwa menggunakan sarana spiritual itu harus ada bimbingan dari praktisi spiritual, seperti itu. Kalaupun dibimbingan ke praktisi spiritual, itu caranya bagaimana Mbah? Apakah memang harus datang langsung ke praktisi spiritualnya atau bisa dilakukan secara jarak jauh? Oh ya, itu fleksibel. Jadi kalau ada klien yang memang ingin silaturahmi ke tempat praktek saya, ya silakan. Dan ya lebih bagus karena saya pun akan tahu persis seperti apa
sarana yang mau diaktifasi misalnya seperti itu. Dan kalau memang jaraknya jauh ya by phone itu sudah cukup, by chat juga bisa. Jadi nanti kalau dari saya itu ada dua cara ketika kasusnya seperti itu, yaitu ada seseorang yang mempunyai sebuah sarana yang mana belum tahu tata cara menggunakan, tata cara merawat, terus pengen tahu bagaimana ini supaya bisa bermanfaat. Nah, kalau dari saya ada dua cara, yaitu dengan saya sendiri, saya akan mengaktifkan atau meritualkan secara pribadi saya sendiri. Jadi Anda bisa mengirimkan langsung ke tempat praktek saya atau alamat. Ini yang dikirim langsung berarti sarana spiritual ya, sarana. Nanti saya akan ritualkan, atau juga yang mempunyai sarana sendiri, tapi saya yang menyediakan media untuk aktivasi begitu, atau penyelarasan. Kalau dari Mbah Nasir sendiri untuk media aktivasi sendiri berwujud bagaimana? Apakah ada wujud bendanya atau bagaimana, Mbah? Ya, media yang saya gunakan itu lebih ke ini ya, mandi, yaitu saya menggunakan bunga. Jadi itu untuk ya, mandi terlebih dahulu ya, juga nanti sudah saya siapkan setiap mau aktivasi sarana apa saja, nanti saya sudah menyiapkan panduan-panduan khusus untuk bisa dipahami terus kemudian dijalankan di rumah sendiri. Seperti itu. Semoga dari jawaban Mbah Nasir bisa memberi pengetahuan bagi klien Mbah Nasir yang sudah menanyakan akan hal itu, begitu ya, Mbah ya. Saya rasa untuk podcast kali ini sudah cukup, Mbah. Nanti bisa membahas hal-hal yang lain di podcast-podcast berikutnya. Seperti itu. Terima kasih untuk Mbah Nasir sudah menyempatkan waktunya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.